Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang akan diberikannya kepada anak itu. Zakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria dan terlepaslah ikatan lidahnya. Lalu dia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudari terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan Injil di sana ungkapan mengenai hari ke-8 setelah kelahiran Yohanes itu baru dia diberi nama adalah tradisi bagi mereka, karena bersamaan dengan mereka menyunatkan anak itu. Anak laki-laki itu biasanya disunat pada hari ke-8. Bukan hanya Yohanes, tapi juga Tuhan Yesus dalam bacaan Injil yang lain juga dikatakan bahwa hari ke-8 adalah hari penyunatan. Di sini kita bisa melihat bahwa keluarga sepuh ini, Elisabet dan Zakaria, itu juga tetap taat akan hukum Tuhan. Bukan hanya sekedar taat dengan hukum Tuhan, tetapi juga dia mau mencoba untuk mewujudkan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupnya, yaitu menamai anak itu Yohanes. Karena kita juga istilahnya itu, apakah Yohanes itu menjadi anak atau dari benih dari Zakaria? Karena mereka sudah sepuh semua. Sudah sepuh kan juga kita bisa berpikir dalam hati kita, apakah betul itu Yohanes itu ditambahkan bahwa dia lahir itu dari benih Zakaria. Sebetulnya kan kita bisa bertanya-tanya, Elisabet saja sudah usianya sudah usul, sudah lebih dari 70. Apakah bisa? Maka kita bisa berpikir bahwa di sini sebetulnya Tuhan sudah bertindak. Dan betul, bukan hanya Tuhan sudah bertindak, tetapi juga mau merencanakan, mau mengatakan bahwa dalam kelahiran Yohanes ini memang yang terjadi adalah Yohanes. Artinya adalah Yahweh yang mengasihi, atau yang dikasihi oleh Yahweh, yang dikasihi oleh Allah, yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kita bisa melihat bahwa identitas nama Yohanes yang artinya adalah Allah yang mengasihi itu betul-betul menjadi semacam sharing proses mengenai kelahiran dari Yohanes itu. Jadi kita bisa melihat di sini bukan hanya start Allah mau mengasihi semua bangsa, bukan, tetapi bagi Zakaria dan Elisabet, Yohanes ini itu tanda bahwa Allah itu mengasihi keluarga mereka. Menjadi nama dari Yohanes itu. Nah sekarang kalau bacaan ini itu mengatakan seperti itu, dan juga peristiwa saat penamaan Yohanes itu juga ada peristiwa mukjizat yang tadinya
Allah membisukan Zakaria, saat itu juga ditandai dengan Zakaria terlepas dari bisunya. Berarti bukankah ini itu memang menjadi tanda bahwa Yohanes ini sungguh dialami oleh mereka. Tidak hanya sekedar nama, tetapi pengalaman pribadi mereka. Yahweh yang mengasihi. Nah, kalau sekarang bagi diri kita, pengalaman Allah yang mengasihi, itu gimana? Kita seringkali juga menuliskan nama dari anak itu juga. Karena sukacitanya, sehingga seringkali membuat nama bagi anaknya. Kadang-kala namanya juga tidak mempunyai arti tertentu. Kenapa? Karena supaya ini menjadi semacam monumen, ya, monumen cinta antara orang tuanya, diambil sebagian nama bapaknya, sebagian nama ibunya, disambung ke, sehingga kadang-kala tidak punya arti apa-apa. Yang sekedar apa? Hanya ini menamai aja. Nah, sekarang bagi diri kita mulai berpikir, kalau demikian, anak ini itu tidak hanya sekedar nama, itu tidak hanya sekedar ungkapan untuk membedakan dengan orang lain, tidak. Nah, sekarang bagi diri kita sendiri, pribadi nama kita, apakah ini juga menjadi semacam kebanggaan dari orang tua kita, dengan orang tua kita memberi nama seperti yang kita pakai sekarang? Membanggakan yang bagaimana? Kita bisa bertanya-tanya. Kalau Yohanes, betul dia membanggakan. Kenapa? Karena dia mewujudkan rencana Tuhan, menjadi pendahulu bagi Sang Mesias. Nah, sekarang bagi diri kita, nama kita masing-masing. Kalau kita mengenal misalnya salah satunya adalah Pak Roh Hadi di sana. Biasanya yang selalu saya garap adalah selalu Pak Hadi. Nah, sekarang ada Pak Roh Hadi di sana. Ada. Apakah betul dia bisa merasakan, oh, saya diberi nama Roh Hadi. Roh itu adalah sesuatu esensi dari diri, dan Hadi adalah baik. Dan hidupnya selalu baik, selalu terbawa oleh roh kebaikan. Dan sebetulnya di sini tampak bahwa dia harus bisa mampu menjadi Roh Kudus bagi gereja kita. Dan memang betul ditampakkan dengan pelayanan di paroki kita, menjadi katekis. Nah, di sini kan kita bisa melihat apakah nama panjenengan yang baik-baik itu juga mewujudkan juga karya pelayanan di dalam gereja. Kan tidak ada yang diberi nama Siti Bajinganwati. Tidak ada kan? Kalau demikian kita bisa melihat bahwa apakah nama ini itu sungguh-sungguh sudah kita wujudkan dalam hidup. Maka ibu bapak, saudara terkasih dan saudara, Injil hari ini mengajak kepada kita supaya kita lebih mawas diri. Apakah kita, hidup kita ini seperti juga orang tua kita merasakan pengalaman seperti yang dialami oleh Zakaria dan Elisabet? Penuh sukacita, dan sukacitanya dirumuskan dalam nama anaknya. Selamat malam.